Jadi Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, terutama ini ada senior-senior saya, mungkin masih ada yang lebih senior dari saya di sini, Mas Hengki tentunya, kemudian juga Bapak-Bapak dan Ibu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tentu adalah Ibu Penny, Sri Penny. Kita sudah pernah ketemu, mungkin ketemu waktu itu di Beli-Beli dengan Pak Kakak, juga mungkin Pak Riki tentu dan yang lain-lain. Saya akan mulai saja. eh, Dibuat di sini adalah ekonomi Indonesia. Apakah akan baik-baik saja dan apa dampak kebijakan tarif Trump tentunya. Ini yang menjadi bahan yang menjadi penting mungkin yang kita bisa diskusikan pada sore hari ini. Karena waktunya sangat singkat, saya akan coba kasih gambaran besarnya sehingga nanti data-datanya itu adalah mendukung apa gambaran besar yang saya akan jelaskan sekarang ini. Ya, saya akan mulai saja. Silahkan di slide yang berikutnya. Jadi dunia ini sekarang penuh ketidakpastian, kompleks dan dinamis. Ketidakpastian itu ibarat sekarang ini main pingpong, yang pingpong itu sebetulnya awalnya bolanya itu dari Trump sendiri. Tetapi seluruh dunia sekarang ini mencoba membalas bola itu dengan masing-masing cara masing-masing. Kalau di sebelah kanan itu adalah European Union, Indonesia ada di situ, Inggris, ada Jerman, ada Cina, dan yang lain-lain. Yang kita nggak tahu bagaimana respon dari masing-masing ini. Dan respon dari masing-masing negara ini itu akan berbeda-beda dan respon dari Amerika pun berbeda-beda. Sehingga dampak dari tiap respon itu pun akan berbeda-beda. Ada dampak yang langsung, ada dampak tidak langsung. Ini yang saya sebutkan dengan kompleks dan dinamis. Berikutnya di slide berikutnya, ini adalah hal-hal yang mudah saya gambarkan. Yang kedua ini kalau Bapak-bapak dan Ibu bisa lihat di sini, dan teman-teman tentu para mahasiswa di sini. Sebetulnya bahwa dunia ini kepemimpinan di dalam perekonomian, kepemimpinan dari geopolitik itu selalu ada masanya dan berubah-ubah. Pertama kalau kita lihat yang merah, bahwa di tahun 1500 sebelumnya ke belakang, Cina adalah the great empire, the great power di situ, yang merah itu. Dan kemudian di satu saat sesudah dia tahun 1620-an, seperti yang kita tahu, kemudian yang terjadi adalah Netherlands, Belanda, seperti menguasai dunia. Dia menjadi the great power. Dan kemudian kalau kita lihat itu yang orange itu, kemudian di tahun 1750-an, Inggrislah yang menjadi the great power. Tentu kita tahu semua itu adalah dimulai dengan industrialisasi ya yang terjadi di United Kingdom itu. Dan kemudian sejak tahun 900-an maka Amerika menjadi the great power. Bapak-bapak dan Ibu, teman-teman bisa lihat di sini bahwa China yang merah itu dibanding dengan yang biru Amerika di situ, itu mulai mendekat. Dan inilah sebetulnya di mana the great power yang sebelumnya Amerika mulai didekati oleh the new great power. Apakah Cina ini akan kembali menguasai dunia? Inilah sebetulnya cikal bakal persoalan itu. Jadi ada the existing great power yang kemudian di-challenge oleh ada the rising great power. Itulah yang saya lihat gambarannya, yang sebetulnya menjadi alasan persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Di slide berikutnya, ini saya kasih lagi gambaran, ini adalah gambaran besarnya. Sebetulnya antara the existing power dengan the great power itu ada pernah terjadi pada saat tahun tahun kira-kira 100 sebelum Masehi.
Itu sekitar 300 tahun sampai 100 sampai 250 tahun sebelum Masehi. Di mana di Yunani waktu itu Athena adalah the existing power dan Sparta adalah the great power, the new great power, the rising star yang mencoba menantang existing great power. Dan itu terjadi kalau di sana waktu itu adalah perang fisik tentunya, terjadi hampir 30 tahun, 40 tahun terjadi perebutan itu untuk menjadi the great power. Sama halnya dengan sekarang ini yang disebutkan dengan Thucydides trap. Jadi Thucydides trap itu adalah kompetisi antara the existing great power dengan the new great power untuk mencoba memperebutkan siapa yang menguasai dunia. Dan ini dari dulu terjadi. Itu juga yang terjadi sekarang ini antara Amerika dengan Cina. Jadi akibat daripada kompetisi untuk memperebutkan the great power itu, terjadilah konflik sebetulnya. Itu juga yang terjadi sebelum-sebelumnya antara Belanda dengan Inggris, Inggris dengan Amerika. Selalu akan ada konflik pada saat terjadi perebutan the great power itu. Ini adalah latar belakang dari ini semua, dari apa yang kita lihat sekarang ini. Slide berikutnya. Nah, pada saat dia menjadi the great power, Amerika di situ katakan di tahun 1000 sebelumnya ini the geopolitical order ini. Yang terjadi adalah ini ada sedikit orang teknik ini. Pada saat dia menjadi the great power sangat besar sekali, maka gaya sentrifugalnya menjadi dominan. Dia mencoba membantu semua orang di situ. Bapak-bapak dan ibu bisa lihat di gambar yang sebelah kiri ini, Amerika waktu itu membantu merestorasi Eropa dengan Marshall Plan-nya, dengan US Aid-nya, mencoba waktu itu membantu juga ekonomi daripada Jepang. Ya, kemudian dia juga mendirikan, artinya dialah sebetulnya menjadi promotor dari United Nations. Dia juga promotor dari Free Trade, WTO. Jadi kebebasan berdagang. Dia adalah promotornya, bahkan dialah yang mengundang Cina masuk ke dalam WTO. Dia juga yang menjadi promotor daripada IMF, promotor dari World Bank. Itu terjadi gaya sentrifugal seperti yang kita tahu semua, dia mencoba menggapai keluar. Tapi sekarang yang terjadi adalah mulai tahun 2010-an kita sudah melihat dominasi Amerika mulai turun, ditantang oleh the new great power yang di atas itu. Yang terjadi adalah gaya sentripetalnya. Gaya sentripetal itu lebih melihat ke dalam jadinya. Nah, dia mulai mempersoalkan WTO kelihatannya tidak memihak kita. WHO juga dia keluar dari situ. Paris Club juga dia keluar dari situ. Itulah yang kita lihat sekarang ini sebagai latar belakang dari apa yang kita lihat sekarang. Slide yang satu lagi ini adalah yang menarik di sini. Persoalannya kalau dua gajah itu bertarung, when two elephant fight each other, maka kalau pepatah Afrika ini, the grass is suffer. Jadi yang terjadilah diinjak-injaklah rumput-rumput yang di tengah itu. Atau katakan kalau pepatah Indonesia, pelanduk mati di tengah itu. Nah kira-kira begitulah dunia ini sekarang. Jadi sebetulnya asal muasal daripada tarif itu, tarif war itu adalah mereka berdua ini. Di mana the new great power, China men-challenge US dari sisi teknologi, dari sisi ekonomi, dan tentu dari sisi politik ujungnya. Itulah sebetulnya latar belakang dari ini semua. Slide berikutnya,
Nah, saya mulai daripada situasi global. Ini masuk kepada tarif itu. Tarif yang diusulkan oleh Trump ini sangat besar cakupannya. Kemudian dilakukan secara tiba-tiba dan sistemik. Sangat luas sekali dampaknya. Itulah sebetulnya situasi yang kita lihat sekarang ini. Semua kaget. Kok bisa sampai seperti ini? Bahkan teman-teman saya di Kanada sekarang, mereka tidak menyangka bahwa yang mereka anggap sebagai saudara kandung, yang juga tetangganya, mereka pun terkena oleh tarif ini. Itu dia. Slide berikutnya. Nah, ini adalah sebetulnya kembali saya kasih konsepnya. Jadi ada dua, kalau ditanya apa dampaknya kepada berbagai negara. Ada dua transmisi yang membuat tarif ini menjadi berpengaruh kepada ekonomi dari setiap negara di situ. Satu adalah transmisi lewat perdagangan, di mana akibat daripada tarif itu menimbulkan harga naik di Amerika. Contohnya ini. Tapi akibatnya adalah harga barang impor, ini bukan barang, mohon maaf ini. Barang impor naik, supply berkurang, biaya naik. Yang terjadi adalah daya beli dan permintaan barang menurun. Nah, pada saat itu terjadi, itu akan berdampak kepada ekonomi kita. Pertumbuhan daya beli terhadap barang kita akan menurun karena harganya menjadi sangat tinggi di sana. Pertumbuhan kita akan terpengaruh. Pencipta lapangan kerja kita mungkin akan terpengaruh juga akibat dari sini. Nah, itu yang pertama. Ini yang paling pokok umumnya. Tapi ini ada waktunya ini. Jangka waktunya itu mungkin ini dirasakan oleh Amerika 3-6 bulan yang akan datang. Bukan sekarang. 3 bulan sampai 6 bulan yang akan datang. Nah, yang terasa sekarang, dan ini yang lebih immediate berdampak kepada kita semua, adalah transmisi keuangan. Jadi transmisinya itu lewat pasar keuangan. Lewat pasar modal, lewat pasar surat hutang, dan juga lewat pasar currency, mata uang. Nah, yang terjadi adalah dia kemudian menekan ekspektasi pendapatan. Jadi ketika sektor keuangan rentan, maka tarif itu menekan ekspektasi pendapatan. Jadi kalau tarif naik, seperti yang di atas tadi itu, mereka sudah melihat, berarti pendapatan kami nanti akan turun. Ekspektasi itu, meskipun pendapatannya belum turun, tetapi ekspektasi terhadap masa yang akan datang itu sudah membuat valuasi daripada aset itu, nilai daripada aset keuangan itu terjadi erosi di situ. Dan itu memicu pengurangan kemampuan dia berhutang. Dan itu yang memperketat kondisi kredit sekarang itu. Dan ini akan terus yang kita sebutkan spiral down. Karena kalau sudah menyangkut ekspektasi, sentimen, itu membuat spiral down. Itu berdampak kepada psikologi dari para investor itu sendiri. Dan itu spiral down. Itulah sebetulnya dua transmisi yang penting yang bapak-bapak dan ibu, teman-teman semuanya bisa pahami ya. Transmisi lewat perdagangan, satu lagi lah transmisi lewat keuangan. Dan yang di bawah ini, transmisi keuangan ini, itu langsung immediately, begitu tarif diumumkan, langsung berdampak luas kepada pasar modal, kepada pasar surat hutang, dan kepada pasar currency, nilai tukar. Sedangkan yang di atas itu baru kita alami mungkin 3 bulan, 6 bulan yang akan datang. Tetapi yang di bawah itu sudah langsung kita alami sekarang. Nah, slide berikutnya itu adalah konsep besarnya. Ini adalah yang kita sudah lihat sekarang. Ini saya akan cepat saja di sini, kecuali nanti ada yang tanya. Satu adalah bahwa ada Economic Uncertainty Index yang langsung naik di situ. Kemudian yang di bagian di tengah itu adalah reciprocal tariff rate yang dikenakan ke kita adalah 32%. Tetapi juga ada negara yang 49%.
Vietnam sendiri 48%. Cina juga lebih tinggi dari kita, ya, dan yang lain-lain. Kemudian kalau kita lihat yang di kanan itu adalah hubungan antara berapa share daripada ekspor kita kepada Amerika, kemudian reciprocal rates-nya berapa. Dalam hal ini Indonesia adalah IDN di situ, IDN ya. IDN di situ yang warna hijau itu, yang agak atau biru sangat muda sekali itu. Kalau kita lihat di situ share daripada ekspor kita ke Amerika itu adalah sekitar 10%-an, di sekitar itu. Kemudian tarif reciprocal rate kita adalah 32%. Tapi ada yang di kanan, Bapak-bapak dan Ibu bisa lihat di situ, Kamboja, KHM, dan PNM, VNM di situ, itu Vietnam. Itu yang saya katakan tadi. Di mana Vietnam itu sangat tergantung kepada ekspor ke Amerika. Share daripada ekspor mereka kepada US itu adalah mencapai hampir, kalau kita lihat, 33% dari ekspor mereka. Kamboja itu hampir mencapai 40%. Cina di situ ekspor mereka ke Amerika itu hampir 16% dari seluruh ekspor mereka ke seluruh dunia. Yang ingin kita sebutkan di sini adalah tingkat ketergantungan kita kepada ekspor kepada Amerika sebetulnya hanya sekitar 10%. Tetapi akan tetap berdampak. Nanti saya jelaskan kenapa dampaknya ini bisa besar nantinya. Slide berikutnya. Ini adalah tarif tertinggi. Jadi tarif kalau kita lihat bahwa tarif ini sering dipakai oleh berbagai negara waktu ini adalah tarif yang dilakukan oleh Amerika dari waktu ke waktu tentunya ya kalau kita lihat itu. Sekarang tarif yang semula diumumkan oleh Trump itu rata-ratanya adalah 22,5% di situ. Ya. Dan ini sebetulnya sudah tertinggi sejak abad ke-19. Jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun 1930-an di situ, pada saat disebutkan Smoot-Hawley Tariff Act di tahun 1030-an, yang sekarang diumumkan Trump itu lebih tinggi. Dibandingkan yang lain-lain sudah jauh lebih tinggi. Sejak kita masuk di dalam WTO atau GATT Global Trade Agreement di tahun 1947, itu sebetulnya tarif itu terus turun. Tapi Trump melihat kita nggak bisa ini, kita naikkan. Bahkan sekarang lebih tinggi lagi yang saya taruh yang di atasnya itu. Karena kalau Cina sekarang masuk di dalam sistem tarif itu, di mana Cina sekarang diberikan tarif itu 245%. Bukan hanya 20%, 30%, tapi 245%. Kalau dirata-ratakan itu sekarang maka tarif keseluruhannya di atas 30%. Jadi sudah lebih tinggi bahkan dibanding tahun 1880-an. Nah ini yang terjadi. Slide berikutnya. Nah, respon dari global terhadap tarif ini seperti yang saya katakan tadi, seperti pingpong tadi itu berbeda-beda. Ya, Cina sekarang dia melakukan retaliasi, ya, retaliasi. Dan kemudian yang terjadi adalah dia dikenakan 245%. Dan Cina menaikkan lagi tarifnya terhadap setiap barang yang diimpor dari Amerika. Nah, ini yang saya katakan tadi kalau teman-teman dan bapak-bapak dan ibu yang saya ceritakan tentang Thucydides trap antara Athena dengan Sparta itu, itulah yang terjadi sekarang ini sebetulnya. Yang lain-lainnya itu kalau menurut saya adalah ibarat ini pelanduk yang mati di tengah ini akibat dari dua great power ini. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Nah, ada negara-negara yang mencoba menegosiasi, termasuk kita di situ, ya, dalam hal ini kita juga over negosiasi, tapi juga pada saat negosiasi biasanya ada konsesi di situ. Ada yang melakukan retaliasi seperti Cina dan Kanada.
Ada yang mencoba nanti kita akan lakukan retaliasi, tapi kita coba lihat-lihat dulu. Itu yang dilakukan oleh European Union sekarang. Itulah sebetulnya respon yang saya katakan tadi itu juga kita karena tidak kompak, itu juga menjadi persoalan tersendiri antara negara-negara lain, ya rest of the world, melawan Amerika. Dan tentu nggak bisa diapa-apain itu karena tiap negara akan pilih strategi ya masing-masing untuk menyelamatkan dirinya. Slide berikutnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, dampaknya ini secara langsung, ini yang dibuat dengan model equilibrium ya, namanya General Equilibrium Model. Kalau dilihat ini, maka dampaknya kepada dunia itu akan terjadi penurunan 0,26%. Ke Indonesia, dampaknya adalah 0,2% dari PDB. Namun, saya garis bawahi, ini belum cukup karena yang perlu dilihat adalah bahwa dampak tidak langsungnya itu jauh lebih besar dari dampak langsung. Dampak tidak langsung, saya berikan contoh di sini. Kalau antara Cina dengan Amerika terjadi perang dagang yang berlama-lama, maka akan ada signifikan impact baik terhadap ekonomi di Amerika maupun ekonomi di Cina. Dan tingkat ketergantungan kita ke Cina dan the rest of the world itu cukup tinggi. Karena tadi yang saya katakan tadi, ekspor kita ke Amerika sebetulnya hanya 10%. Ekspor kita ke Cina sangat besar sekali. Jadi 90% itu, yang tadi saya katakan itu, yang bukan ke Amerika itu akan memberikan pukulan lagi ke kita, manakala ekonomi dari yang 90% negara-negara tempat kita tujuan ekspor itu juga melemah. Dan akibatnya dia akan berdampak negatif lagi ke kita. Itu belum kehitung ini. Nah, itu yang menurut saya yang menjadi belum kita bisa hitung itu. Karena kita nggak tahu berapa lama nih pertarungan dengan Cina dan berapa dampaknya ke Cina. Sebagai contoh sekarang, kalau saya lakukan perhitungan sekarang, setiap 1% pertumbuhan Cina menurun, setiap 1%, maka dia bisa berdampak penurunan ekonomi kita 0,3 sampai 0,4%. Jadi kalau Cina yang sekarang 5% pertumbuhannya, dan dia turun sampai dengan 0, katakan, maka dampaknya ketika ke kita bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi kita itu sampai dengan 1,5 sampai 2% dari yang baseline. Nah, ini yang perlu dilihat di sini. Jadi dampak daripada tarif ini langsung kepada ekspor, ya, kemudian ke aktivitas ekonomi seperti yang saya katakan itu, dan juga ke lapangan pekerjaan. Tapi ada dampak langsung, ada dampak tidak langsung yang jauh lebih besar daripada dampak langsungnya. Slide berikutnya. Nah, pasar saham akibatnya turun. Mungkin bapak-bapak dan ibu yang sering di pasar keuangan sudah tahu ini. Dan indeks atau volatilitas itu turun, naik. Volatilitas yang di sebelah kanan itu. Ya, itu yang sebelah kanan itu volatilitas atau fix itu, volatility index dari Chicago Board of Exchange itu, volatility indexnya naik di situ. Slide berikutnya. Nah, pasar obligasi juga naik. Jadi yield itu menjadi naik, ya. Dan namanya CDS yang di sebelah kanan itu adalah merupakan ukuran daripada volatilitas juga atau ketidakpastian di situ. Jadi pasar obligasi terus meningkat. Jadi kalau kita berhutang ke pasar sekarang, kita harus bayar lebih mahal akibat daripada ketidakpastian itu. Sama juga untuk Amerika dan sama juga untuk kita sekarang. Kalau kita mau mengeluarkan surat hutang, maka kita harus bayar lebih mahal. Itu intinya. Slide berikutnya, ini mohon maaf ada istilah-istilah ini, tapi nah yang berikutnya ini adalah Bapak-bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Maka akibatnya adalah mereka beralih kepada safe currency. Ini yang disebutkan safe haven currency.
Jadi safe haven currency sekarang selain Amerika, mereka berpindah kepada yang di sebelah kanan itu safe haven, saya tulis di situ, itu CAF itu adalah Swiss franc currency. Kemudian yen dan euro. Itulah yang dianggap sebagai safe haven currency di situ. Di samping itu, di slide berikutnya, jadi mereka tadi ke currency yang lain, ke slide berikutnya, mereka juga masuk kepada safe haven, yaitu gold jadinya, emas, silver, platinum. Itu yang terjadi, itu yang kita lihat yang di sebelah kanan. Sedangkan kepada crude oil, natural gas, coal, CPO, maka demand-nya dianggap turun dan harganya pun turun. Ya, jadi para yang punya uang, bapak-bapak, ibu yang punya uang, itu banyak masuk kepada emas. Makanya di Indonesia kalau nggak salah minggu ini ya, kemarin dan hari Rabu yang lalu, orang semua menubruk emas. Sekarang satu Antri, gram Pak. sudah di atas 2 juta per 1 gram sekarang ini. Ini luar biasa ini. Itu adalah akibat daripada ketidakpastian dan mereka mencari di mana mereka mencoba bersembunyi terhadap ketidakpastian ini. Itu namanya safe haven. Slide berikutnya,